Hello, human. Balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misal kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much, I love you. Oke, kali ini Regina seperti biasa kasih kalian pick a pile atau pick a card reading. Ini tentang perasaannya versus perasaan kamu nih. Jadi kita lihat nih apakah ada compatibility atau gimana gitu tuh ya. Ingat ini general reading, disclaimer dulu karena kan ini prosesnya kamu dan dia, bisa vice versa kan gitu tuh. Ataupun kalau misalnya seandainya nggak resonasi sama sekali, it's okay karena memang ini general reading. Jadi energinya ada energi orang lain juga, nggak cuma energi kamu doang gitu. Oke. Regina siapkan 3 pile. Yang pertama ini cincin 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 pertama, pile kedua gold ya, ini gold. Pile ketiga ada silver. Oke. Seperti biasa, pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di pile kalian. See you. Oke, para human yang pada pilih pile 1, kita lihat ringsnya. Ini jujur ini ring cincin favorit aku karena ada nama orang, ada nama orang di ukiran ya. Jadi cincin favorit aku. Itu nama soulmate-ku. Oke, di sini ini buat kamu dan ini buat dia. Oke. Kita lihat dulu yang kamu di sini ada di High Priestess, di sini ada Queen of Wands, ada Ace of Wands, ada Five of Cups. Nih aku jelasin kamu dulu ya. Ini mungkin gak usah kamu deh ya gitu, misalnya orang A dan orang B gitu tuh ya biar gampang. Karena kan vice versa, takutnya nanti ada yang protes gitu ya gini. Orang A itu gini, sebenarnya ngerasain ada koneksi yang kuat banget, ngerasain banget, apalagi sering banget dimimpiin mungkin, atau mungkin pokoknya intinya ngeliat mukanya dia tuh udah kayak deja vu gitu, kayak yang wah ini kayaknya pernah kenal, atau misalnya kayak ini nih kayaknya koneksinya aneh nih gitu kan. Terus kayak kamu tuh akhirnya si orang ini nih bisa enjoy banget sama hidupnya, bisa jadi dirinya sendiri, jadi the best versionnya itu gara-gara orang ini. Walaupun secara fisik mungkin ada beberapa ya, secara fisik tuh nggak bareng, tapi kayak ada banget gitu loh koneksinya kayak gitu ya. Jadi akhirnya karena si keyakinannya akan intuisinya ini bikin dia baper. Si orang ini baper karena intuisi dia sendiri sebenarnya yang bilang kalau ini tuh orang beda gitu. Terus kayak pengen mulai hubungan intinya gitu kan, atau pengen bareng sama orang ini, orang B, pengen bareng sama si orang B gitu. Cuma ada beberapa penyesalan, ada beberapa hal yang nggak bisa, ibaratnya nggak bisa dilakuin gitu loh. Karena gini, dia percaya sampai intuisinya nih orang A tuh percaya banget sama intuisinya, tapi seolah-olah universe itu nggak ngasih jalan gitu loh, ataupun dia pun menyesali kalau nggak ada keberanian untuk ngungkapin itu ke orang B gitu ya. Karena ya mikirnya mungkin karena nih rata-rata orang A ini kayaknya sabotase diri sendiri gitu, bilang kalau kayaknya orang B nggak suka deh gitu, atau ini cuma imajinasi saya doang, atau ini itu cuma halunya saya doang mungkin gitu, karena gini. Jadi sometimes gitu tuh dia kayak yang dia sendiri yang yakin banget intuisinya nggak salah, tapi di satu sisi kadang-kadang ketika lagi capek atau lagi low self esteemnya tuh dia langsung kayak gitu tuh ya, nggak bisa deh ngungkapin, tapi ujungnya nyesel sendiri karena nggak ngungkapin itu kayak gitu. Padahal pengen punya romansa baru, pengen punya pacar mungkin, atau pengen mulai hubungan sama si B ini, tapi gitu nggak berani ngungkapin gitu sih sebenarnya. Padahal tandanya udah di mana-mana gitu loh, atau sebenarnya kayak kalau seandainya ini di jalan, jadi si A ini udah punya feeling gitu loh, kalau misalnya ini dijalanin pun kayaknya bisa deh gitu, soalnya dari awal-awal aja ini banyak yang dukung, banyak yang bantu gitu loh, seolah-olah kayak situasinya ini
mendukung lah gitu tuh. Cuma karena nggak ada keberaniannya ini nih, keberaniannya sampai insecure-nya menurut aku, akhirnya ya gitu, akhirnya mensabotase diri sendiri. Padahal kalau misalnya nggak ada sabotase diri sendiri, mungkin udah powerful banget, maksudnya udah pede banget nih, udah bagus banget. Karena Queen of Wands ini kan dia tahu apa yang dia mau, kalau dia mau sesuatu itu langsung dikejar. Terus dia tuh tipikal-tipikal yang badas banget kan gitu tuh, bold banget sama prinsipnya kayak gitu. Jadi ya gitu, kadang-kadang kalau misalnya lagi low malah disabotase, ditarik ditarik langsung pasukannya gitu tuh ibaratnya. Kalau misalnya walaupun seandainya si ini nih, si situasinya itu udah bagus banget gitu loh, tapi ya itu self esteemnya gitu. Terus untuk orang B, the devil ini ada the unknown card, the eight of swords sama four of cups. Nah, ini lucu banget nih. Jadi gini, si orang B ini sangat-sangat menggoda banget bagi orang A gitu tuh ya. Jadi dia tuh kayak yang padahal dia diem aja gitu, tapi kayak menggoda aja gitu. Jadi emang dasarnya si A ini udah bucin sama si B, jadinya kayak yang dia diem pun, dia bernafas aja pun kayaknya seksi gitu. Dia bernafas aja tuh kayaknya cakep, cantik gitu. Dan sebenarnya si orang B ini tahu gitu loh, tahu koneksinya sama si orang A, denial. Cuma denial. Dia karena dia masih ada urusan dengan karmanya dia gitu kan. Mungkin si orang B ini kayaknya punya pasangan yang ya pasangan ataupun ya intinya situasi yang nggak memungkinkan dia untuk jalan ke orang A kayak gitu. Jadi dia tahu banget si A ini suka sama B gitu tuh. Si B ini tahu gitu tuh. Karena memang dia nih kebetulan ada beberapa dari file ini, si orang B ini punya psychic atau punya kelebihan, punya mata ketiga mungkin, jadi kayak tahu gitu loh, oh ini tuh gini, oh ini tuh gini. Sebenarnya dia tahu koneksinya, cuma dia denial, dia nggak mau tahu gitu loh. Dia kayak seolah-olah tutup mata untuk ngelihat orang A gitu, padahal dia tahu gitu, dia tahu kayaknya ada koneksi gitu, cuma dia nggak bisa kemana-mana karena memang ada yang mengikat dia ini gitu, mengikat dia, entah itu keluarga ya, entah itu dari segi keluarga ataupun dari segi memang dia punya pacar kayak gitu, dia punya pasangan nih gitu. Jadi si pasangannya ini ya otomatis kan dia nggak bakal bisa kemana-mana boro-boro mau ngelirik kan gitu kan, orang ada pacarnya gitu kan, orang ada pawangnya nih istilahnya kayak gitu, jadi dia nggak bisa kesana. Makanya dia nyoba untuk kayak pura-pura nggak tahu aja gitu tuh, pura-pura kayak yang nggak terlalu mikirin banget gitu, padahal si A ini punya cinta yang tulus sebenarnya gitu. Jadi yang satu tuh cuek. Ini bener-bener kayak nggak, bukan aku bilangnya kayak yang nggak ketemu ya. Padahal koneksinya kuat, terus saling tahu juga sama koneksinya, tapi nggak ketemu gitu loh. Karena yang satunya nggak mau ngungkapin, nggak mau memperjuangkan juga gitu tuh ya. Dan dia nyesel yang A. Terus yang B ini juga nggak mau tahu gitu loh, jadi kayak yang ya udah dibiarkan aja kayak gitu. Jadi ibaratnya si hubungan ini tuh nggak kemana-mana gitu loh, jadi arahnya tuh nggak jelas, nggak kemana-mana, intinya stuck di situ aja gitu. Ya udah cukup kamu kenal saya kenal kamu, udah gitu. Gitu sih yang aku lihat. Bener nggak nih PL1 nih gitu, ada nggak orang yang kayak begini situasinya gitu kan. Terus di sini ada give your relationship a chance. Terus di sini ada codependency, ada let go of control issues. Oke. Nih, jelas banget. Kan tadi aku udah bilang, si orang A ini terlalu ngontrol banget dirinya, sabotase dirinya sendiri, kayak segala sesuatu tuh harus dengan logikanya dia. Kayak misalnya gini, apalagi kalau lagi self esteemnya kurang, misalnya nggak pede gitu, udah dia langsung tarik, udah nggak mungkin kayaknya dapet yang ini, nggak mungkin dia dapetin dia karena dia begini. Akhirnya dia nggak ngontrol dirinya sendiri, gimana caranya biar nggak terlalu ketara banget, udah nggak usah mikirin lagi deh kayak gitu. Jadi kayak memaksakan untuk move on, memaksakan untuk melupakan, padahal belum bisa kayak gitu, padahal masih bergantung gitu. Ini ada kodependensi, ini entah itu si B-nya masih bergantung sama pacarnya atau pasangannya gitu kan ya, si B-nya gitu tuh masih kodependensi, dan si A-nya juga masih addicted atau ketergantungan
sama sifatnya yang memang sering banget insecure gitu loh. Jadi ketarik lagi. Jadi sebenarnya ini tuh emang harus, ibaratnya kalau emang pengen bareng ya harus ngobrol dua-duanya sih gitu tuh, harus ketemu, harus ngobrol dari hati ke hati. Jadi kalau harus ngasih kesempatan untuk hubungan ini juga kayak gitu tuh, apalagi kalau misalnya ini kan sebenarnya kuncinya ada di si B ya. B-nya ini sebenarnya tahu A-nya ini suka, cuma B-nya nggak ngasih kesempatan untuk A untuk bisa apa ya, untuk bisa nge-explore gitu loh, nge-explore romansanya mereka gitu, karena memang ada yang pawangnya ada pawangnya, jadi belum bisa gitu. Sebenarnya kalau emang emang si B-nya juga kalau emang si B-nya juga buka hati, mungkin ngasih kesempatan untuk A untuk masuk ke hidupnya, mungkin A juga nggak bakalan terlalu menyesal, karena kan yang dia takutkan itu ditolak sih. Yang dia takutkan itu kalau misalnya ditolak gitu, akhirnya dia nyesel sendiri karena nggak mengungkapkan gitu, karena emang dia nggak bisa mengungkapkan. Aku kayaknya lihatnya gitu sih, nggak bisa ngungkapin, padahal dia Queen of Wands loh, biasanya vokal banget sama perasaannya, biasanya kayak gitu. Cuma karena sabotase aja gitu, nganggep kalau intuisinya itu cuma paling juga halu, paling juga kayak anggapan dia doang gitu. Jadi jenis gitu sih yang aku lihat ini hubungannya. Jadi perasaannya ini sama perasaannya itu. Jadi perasaannya sebenarnya yang ini tuh ada perasaannya, karena koneksinya via jiwa ya, via jiwa. Ini juga ngerasa gitu loh, cuma tidak diberikan kesempatan gitu loh untuk itu. Oke. Enjoy. Oke. Sekarang ini lagi enjoy hidupnya masing-masing ya, yang aku lihat. Karena ya mau digimanain lagi gitu tuh, harus ada satu yang ngalah kan, ada manifest. Mungkin si A ini, yang aku lihat ya, si A ini sering manifestasi orang ini deh. Si A ini sering banget manifestasiin orang B, cuma ya karena dia sabotase dari sendiri, otomatis kan LOA-nya keblok gitu. Orang Asia ya udah pasti orang Asia, jadi masih sama-sama orang Asia gitu, imagination. Jadi si A ini cuma bisa ngebayangin doang, bisa kayak ya intinya kayak mau tidur tuh kayak ngebayangin bisa bareng sama B kayak gitu kan, manifesting kayak something. Tapi ya itu tadi, karena insecure-nya dia akhirnya keblok gitu. Kenapa si B ini gak datang-datang ke arahnya dia gitu. Oke. Untuk zodiak sendiri di sini ada zodiak Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius untuk A. Terus untuk yang B itu ada Capricorn, Pisces juga ada, terus Libra, Aquarius, Gemini, Scorpio, Cancer. Oke. Inisialnya kita dapat P, kita dapat lagi L, O, G, X, R, W, H, S, X, E. Oke. Ini inisialnya S, H, X, P, L, E, O, G, R, W, X, banyak sekali. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, kalaupun nggak ada juga it's okay, ambil aja yang resonate. Kalaupun nggak resonate, kalian bisa pilih file lain gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you! Hello, bagi kalian yang pilih file nomor 2, gold. Oke, kita lihat. Ini kamu, ini dia ya. Atau ya pokoknya intinya A atau B, orang A, orang B lah gitu ya. Biar sesuaiin aja yang mana kondisinya gitu. Oke, di sini ada Ten of Pentacles, ada Six of Cups, ada Five of Wands, ada Four of Cups. Oke, si orang A ini sebenarnya secara materi ini sudah lengkap, sudah
intinya sudah terpenuhi segala sesuatunya, jadi sisanya tuh tinggal si cinta yang belum datang. Jadi kalau pekerjaan dia bagus, terus udah kerja ya gitu kan, pekerjaan udah bagus, udah kerja, terus yang tinggal romansanya aja nih yang belum gitu kan. Dia tuh sering banget ketarik-tarik ke masa lalu gitu tuh. Jadi apakah ini teman kecil kamu gitu kan ya, atau enggak ini tuh orang dari masa lalu lah intinya gitu, ataupun di past life-nya bareng sama kamu, jadi dia tuh ada keinget gitu tuh memori-memori zaman-zaman dulu, ataupun memang dia tuh tipikal-tipikal orang yang ya sering nginget-nginget masa kecil lah kayak gitu. Dan orang ini nih kadang-kadang inget, kadang-kadang enggak, jadi dan dia tuh tipikal yang angin-anginan menurut aku, karena kadang-kadang hati sama si pikiran tuh nggak sejalan, jadi hatinya maunya apa, jadi pikirannya maunya apa kayak gitu. Dan orang ini sering banget gitu nyuekin orang atau nolak orang gitu karena memang nggak sesuai sama kriterianya dia gitu. Jadi untuk perasaannya ke si B sendiri sebenarnya karena itu dia sendiri masih cari sosok orang yang bisa menuhin dia, jadi kayak yang bisa ngelengkapin dia kayak gitu, dia masih cari gitu tuh. Untuk rasa cintanya ke si B sendiri itu seperti rasa nostalgia, jadi kayak jadi membangkitkan apa ya, membangkitkan kenangan-kenangan masa kecil kayak gitu. Jadi dia tuh kayak nolakin orang-orang yang ada di sekitar. Jadi dia tuh nggak peka banget sama orang-orang sekitarnya. Padahal orang sekitar tuh sebenarnya mungkin aja ada yang naksir dia kayak gitu ya, naksir si A ini. Tapi tetap aja ujung ke senangnya tuh ke B terus gitu. Karena ya memang masa kecilnya dia kurang deket sama ayahnya mungkin atau gimana gitu kan. Atau sosok ibunya mungkin gak deket kayak gitu kan. Akhirnya begitu ngeliat si sosok B gitu kan, ngeliat ke sosok B itu dia ngerasa kayak yang nostalgia, kayak ngerasa ada hal yang hilang, atau misalnya bahkan ayahnya kan gak pernah perhatian misalnya gitu, atau ibunya gak pernah perhatian, terus dapat perhatian atau dapat romansa atau dapat cinta yang sempat selama ini hilang, selama waktu kecilnya hilang, ada di B gitu loh. Jadi dia kalau untuk ke orang lain tuh biasa aja gitu, pokoknya intinya harus B gitu. Jadi dia gini nih, kadang dia sering banget diceramahin sama orang gitu, jangan gitu, kamu juga harus bisa buka hati sama orang. Dia mau tuh buka hati dikit-dikit, tapi cuma kayak yang pikirannya aja gitu, yang oke lah ngikutin, iya juga ya logikanya dia gini, B itu begini, B itu misalnya nggak terlalu available buat dia misalnya gitu, buat si A ini gitu, tapi hatinya tuh tetap ke si B gitu. Jadi kayak yang gitu kepecah gitu loh hati sama pikirannya gitu. Ini orang A nih gitu, jadi perasaannya ke si B ini ya gitu. Terus si B kita lihat ada Six of Swords, ada Two of Cups, ada Knight of Wands, ada The Death. Oke. Ini kayaknya si B ini butuh waktu untuk jalan ke arah A ya, karena memang ini ada yang beda tempat ya, beda pulau, beda negara, beda lah pokoknya, intinya beda tempat gitu loh terutama. Jadi harus ada pergerakan dulu dari tempat satu ke tempat yang lain gitu. Nah untuk nyampe ke A ini harus ada pergerakan, tapi memang si B ini memang lagi nyari soulmate gitu loh, dia lagi nyari soulmate-nya. Jadi menurut aku sih kalau misalnya kalian ada di posisi A, terus orang ini si B gitu kan, si B ini sebenarnya kamu nggak perlu mengkhawatirkan si B, karena si B juga memang lagi nyari Anda gitu tuh, maksudnya nyari si A gitu tuh. Dia benar-benar bisa fight banget dengan cintanya untuk si A ini, karena ngerasa soulmate-nya. Jadi walaupun jauh, walaupun gimana gitu kan, masih tetap bisa dikejar, masih tetap bisa memungkinkan gitu loh untuk bisa bersatu. Dan di sini juga ada kejadian sangat transformatif banget di hidupnya B gitu kan ya, sampai akhirnya dia bisa recognize gitu, sampai dia bisa ngerasain kayaknya ada si soulmate di luar sana, tapi bukan di daerah dia gitu loh. Jadi perasaannya si B ini ke si A gitu tuh kan, itu sebenarnya perasaan yang pure banget, koneksi antar soulmate dan soulmate gitu loh. Jadi
Itulah kenapa si A ini ngerasa familiar sama B, ya karena B juga ngerasa familiar juga sama A gitu. Nantinya kalau misalnya memang ketemu, aku ngelihatnya di file 2 ini memang belum ketemu ya sama orangnya gitu kebanyakan. Tapi kalau misalnya memang udah ketemu misalnya kayak gitu ya, udah ketemu, ini kalian ada jarak ya, ada jarak, entah itu jarak dari kota ataupun memang orang ini lagi jarang kontekan sama kamu kayak gitu, jadi butuh ada pergerakan. Tapi sebenarnya bukan berarti dia nggak suka atau nggak sayang sama si A, tapi dia itu kayak lagi ngurus sesuatu gitu loh, karena dia lagi di ada proses transisi hidup gitu kan. Proses transisi hidup kan gak gampang sih, yang tadinya kita begini terus tiba-tiba begitu gitu, karena dia tuh lagi ngurus itu. Jadi kalau misalnya seandainya dia delay datang ke si A gitu kan ya, ini kan kelihatannya si A nunggu terus, nunggu si B terus gitu ya, worth to waiting for gitu. Maksudnya kayak yang pas banget gitu loh, pas banget untuk ditunggu gitu. Jadi nggak bakalan nyesel kalau untuk nunggu si B ini, karena memang si B juga lagi cari kok gitu. B juga lagi nunggu universe itu menyuguhkan si A gitu kan. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian memang belum union atau belum bersatu, ini cocok di PL2 ini sih menurut aku gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih, aduh mundur nggak ya, maju nggak ya gitu ke orang ini misalnya gitu, ya mendingan kalau memang kamu sabar ya nunggu sih lebih tepatnya gitu, karena nggak akan nyesel untuk nunggu orang ini gitu. Karena kan ini lagi di proses transisi ya, ketika transisi kan hal yang jelek jadi hal bagus kan, maksudnya kayak yang aku lihat sih dari hal jelek ke hal bagus ya gitu. Nanti kamu dapat bagus-bagusnya gitu si A ini gitu dari si B gitu, karena memang udah belajar banyak si B-nya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya perasaannya udah kayak soulmate banget, udah kayak pasangan hidupnya menurut si B ini si A nih gitu tuh. Jadi kalau kalian ketemu pun udah kayak klop banget, udah kayak wah gue udah tahu lo gitu, kayak gitu. Udah ayo nikah aja mungkin kayak gitu, atau jadian aja ayo gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalnya kalian memang udah bersatu banget nih, udah bersatu gitu tuh. Sekarang kalian sudah pacaran atau misalnya sudah menikah misalnya kayak gitu ya, di file 2 ini ya nggak perlu khawatir ya, nggak perlu khawatir, karena si A pun selalu kayak yang nostalgia zaman-zaman pacaran mungkin kayak gitu, dan bener-bener kayak nutup hatinya untuk orang lain gitu, nutup hatinya untuk orang lain karena nyuekin. Di sini ada nyuekin, ada kartu yang nyuekin lingkungan sekitar gitu, dan si B ini bener-bener bucin sebenarnya ke A gitu, cuma memang belum kelihatan aja, belum kayak yang terang-terangan banget gitu. Terus di sini ada this could be the one. Di sini ada retreat, di sini ada unrequited love. Oke. Jadi ini ada unrequited love karena memang si A ini banyak nolak orang. Walaupun seandainya nggak secara verbal, misalnya kayak aku nggak suka sama kamu, maaf ya, aku nggak suka, nggak kayak gitu, tapi dia tuh kayak ngehindar gitu dari orang yang suka sama dia gitu. Karena mikirnya nggak, aku maunya sama si B misalnya kayak gitu. Dan sebenarnya gitu ya, kalau misalnya kalian lagi ada di kondisi kayak gini di PL2 ini, baik A maupun si B, sebenarnya orang ini bisa jadi jodoh kamu loh gitu, bisa potensial untuk dijadikan duaan gitu, yang kamu nikahi nantinya kayak gitu. Jadi kamu tuh udah benar-benar dapetin partner yang cocok. Jadi menurut aku perjuangan A nggak akan sia-sia untuk B, perjuangan B untuk datang ke A pun gak akan sia-sia juga gitu, karena memang you are meant to be together gitu. Jadi kayak kalian tuh memang ditakdirkan untuk bareng dan disconnect from the world gitu, kayak hang out, retreat, jalan-jalan berdua kayak gitu sih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya seandainya A bingung gitu, yang ngerasa kok kayaknya cinta bertepuk sebelah tangan apa gimana, takutnya kayak gitu, sebenarnya nggak sama sekali, itu cuma ketakutannya doang gitu tuh, ketakutannya doang. Terus memang A ini ada tendensi untuk nolakin orang lain selain B gitu. Dan B juga bukan berarti nggak datang ke A karena nggak suka, tapi karena memang lagi ada transisi di hidupnya. Ini penting banget, transisi penting di hidupnya gitu. Oke. Change tuh kan, banyak perubahan di hidupnya, makanya ya begitu. Soul, oke, jadi kalian kenalan tuh via jiwa deh. Jadi
walaupun fisiknya belum ketemu, jiwanya udah nyatu gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kamu pun sekarang misalnya sudah menikah, misalnya sama si A, entah itu kamu A, entah itu B, kamu sudah menikah sama mereka, nggak usah khawatir pelakor sih sebenarnya gitu. Karena memang kalian tuh udah terikatnya dari jiwa ya, bukan dari fisik doang, jiwa gitu. Itu udah beda. Treat you right, oke. Baik A maupun si B, keinginan untuk memperlakukan pasangannya dengan baik itu sangat besar. Jadi jangan takut untuk nggak diperlakukan dengan baik, karena pasti A maupun B itu memberikan yang terbaik tuh. Selalu pengen yang terbaik untuk pasangannya. Kayak gitu. Jadi untuk zodiaknya, untuk orang A ini Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi kalau untuk orang B ini ada Libra, Aquarius, Gemini, terus Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio-nya yang kuat. Gitu ya, Scorpio-nya yang kuat di sini. Oke, kita lihat inisialnya. Kenapa ada the wheel? Aku bawa the wheel. Jangan-jangan kalian ini memang sedang menunggu roda berputar dan menjadi kunci hidup satu sama lain. Ini ada F, ada J, ada R, ada P, ada V, ada X, ada W, tambah lagi nggak ya? Z, ada Q, ada E. Oke, jadi inisialnya Z, F, J, R, P, V, X, W, Q, E. Kalau misalnya nggak ada di inisialnya, it's okay. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi ya. Walaupun nggak ada di zodiaknya juga, it's okay juga. Karena ini general reading. Kalau sekali itu resonate, ya udah berarti emang buat kamu gitu ya. Oke. Aku kira cukup untuk PL2, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. See you! Halo, bagi kalian yang pilih file terakhir, kita lihat. Ini orang A, ini orang B, oke? Aduh, sorry ya kalau misalnya ada noise. Oke, di sini ada Six of Wands, ada Eight of Earth, ada Queen of Swords, ada The Temperance. Oke, jadi untuk orang A, perasaannya A ke orang B, itu sebenarnya gini. Ada keinginan untuk memenangi atau merebut hati si B gitu loh. Karena si A ini nih punya cita-cita atau punya keinginan untuk bisa bangun fondasi rumah tangga yang kuat bersama si B gitu tuh. Jadi dia tuh tipikal-tipikal yang kalau ngedeketin itu lambat sih gitu. Karena yang penting alon-alon asal kelakon gitu tuh, jadi kayak yang pelan-pelan yang penting dapet gitu. Dan orang ini tipikal PL3 ini nih ya, yang dari si orang A ini dia tipikal yang tegas banget, brilian, pinter, terus tegas sama pendapatnya ya. Jadi dia nggak segan-segan untuk nge-cut off orang gitu. Jadi ketika dia milih kamu atau dia milih si B jadi ininya, jadi partner hidupnya atau jadi orang yang memang dia sayang, dia cintai, itu sudah dalam proses yang luar biasa panjang. Aduh, ada semut. Luar biasa panjang gitu loh, karena dia juga selain dia tegas sama sesuatu, dia itu tipikal yang seimbang segala sesuatunya gitu loh. Jadi pikiran sama hatinya, mind, body, and soul-nya itu benar-benar seimbang. Jadi kamu itu benar-benar orang pilihannya, orang terbaik ketika memang urusannya sama pilihannya gitu loh. Karena dia standarnya lumayan gitu loh. Menurut aku Queen of Swords itu orang yang kalau udah punya standar itu nggak main-main ya. Jadi standarnya benar-benar harus dipenuhi gitu tuh. Kalau nggak terpenuhi satu aja, ya udah cut off gitu, tereliminasi gitu. Jadi kalau si B ini sudah masuk dalam kriterianya dia, udah pasti bucin gitu. Dan balance banget gitu loh, balance banget. Jadi dia ini tipikal yang walaupun lambat, itu tadi aku bilang, walaupun lambat dia bisa
ngimbanginnya tuh take and give equally gitu loh. Jadi kayak yang nggak melulu ngasih atau nggak melulu minta gitu. Jadi dia nggak melulu ngasih atau nggak melulu nerima ya gitu. Jadi dia seimbang, bisa nyimbangin B gitu sebenarnya. Gitu kita lihat si B ini ada Six of Pentacles. Ini kalian kenapa? Ada Two of Pentacles. Kenapa B? Oke, untuk orang B sendiri sebenarnya dia tipikal-tipikal orang yang terlalu banyak ngasih ke orang lain gitu. Termasuk untuk cinta mungkin di hubungan-hubungan sebelumnya itu dia yang terlalu banyak ngasih gitu tuh. Terlalu banyak ngasih cintanya, terlalu banyak ngasih waktunya, effortnya untuk orang yang dia sayang gitu. Sampai akhirnya, oh ngerti. Sampai akhirnya ada the tower moment gitu tuh ya. Ada momen dimana dia itu mungkin ditinggalin atau mungkin kayak yang dikhianatin atau gimana, yang benar-benar ngegempur prinsip dia yang suka ngasih itu, akhirnya jadi membingungkan gitu loh. Anaknya baik si B ini gitu tuh, si B ini baik, pengennya ngasih gitu kan, tapi ya gitu, karena dikecewain akhirnya bingung sendiri gitu cara untuk bisa mengekspresikan cinta itu kayak apa sih gitu tuh ya. Tapi yang aku lihat ya, walaupun seandainya dia punya isu begini, si B ini punya isu untuk nggak bisa ngungkapin ya, nggak bisa ngungkapin perasaannya gitu, nggak tahu caranya untuk menikmati hari-harinya, nggak tahu gimana cara menikmati romansa bareng sama orang gitu kan. Dia belum bisa gitu loh, belum bisa. Jadi belum paham, masih kayak ya masih meraba-raba lah intinya gitu, kayak mencoba pulih dari rasa sakitnya, mencoba pulih dari luka-lukanya dia kayak gitu. Tapi si B ini sabar. Untungnya dia punya temperance loh, si A ini. Si A ini sabar ngadepin B yang begini gitu tuh. Dan dia paham, oh prosesnya begini. Jadi dia nggak pernah maksa B untuk ngasih dia. Tapi dia, karena dia tuh bisa take and give equally, jadi dia yang ngajarin si B ini untuk bisa ngasih cintanya secara seimbang gitu. Jadi jangan berat sebelah dan lain-lain. Jadi dia tuh kayak yang setelah proses ini tuh malah bertemu dengan si A yang sangat pengertian banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya perasaan A sama A ke B itu perasaannya udah nggak perlu diraguin. Ibaratnya kalau misalnya dia ini nurturing ya, maksudnya kayak yang walaupun agak tegas tapi bukan berarti dia nggak hangat sama orang yang dicintai ya gitu. Dia tetap kayak seorang ibu, karena Queen of Wands juga ibu kan ibaratnya. Jadi kayak yang ngayomin gitu loh, mau itu laki-laki mau itu perempuan, ini si A ini gitu tuh tetap aja ngayomin pasangannya gitu loh. Jadi dan si B ini walaupun banyak isu tapi dia mau belajar gitu loh, dia mau belajar buka hati dan lain-lain gitu kan, kayak belajar untuk kayak ngasih orang tuh jangan terlalu jor-joran misalnya kayak gitu kan ya, belum tentu ada yang ngehargain dan lain-lain. Itu belajarnya dari A semua kayak gitu. Jadi menurut aku cintanya A ke B itu cinta-cintanya yang gimana ya, cintanya itu cinta yang melatih sih, cintanya kayak cintanya orang tua ke anak gitu loh, yang ngelatih iya, ngayomin iya kayak gitu. Jadi yang kayak gitu sih gitu. Dan cintanya B ke A juga karena si A ini bisa ngasih rasa nyaman gitu kan, si A ini bisa ngayomin dia di saat hancurnya dia gitu kan, terus bisa nge-lift up gitu tuh, yang tadinya di bawah banget tiba-tiba naik, moodnya jadi bagus gitu ya, karena kan si A ini jago banget bikin fondasi ya gitu. Jadi ada fondasi yang memang runtuh nih, ada prinsip yang runtuh dari si B dibangun lagi sama si A gitu loh. Jadi wajarlah B ini nyaman meleot gitu loh ke A ya, karena memang A ngasih hal itu gitu loh, hal yang nggak bisa dikasih orang lain buat B gitu loh. Kita lihat apa lagi ya. Engagement, ada reconciliations, oke. Ada chemistry. Ini aku lihat mungkin ini A sama B ini pernah mantanan terus akhirnya kepercayaannya hancur, atau mungkin karena memang pada saat itu kalian masih pada belum berkembang atau gimana gitu ya, belum bisa paham caranya mencinta itu kayak apa, akhirnya putus gitu kan ya, separation, terus kalian rekonsiliasi lagi gitu bareng lagi.
Dan menurut aku yang bakalan ngasih banget komitmen sih si A ya. Si A ini pengen punya komitmen, pengen tunangan mungkin. Komitmen yang baru yang lebih tinggi lagi dibandingkan hubungan yang sekarang ada gitu. Karena ngerasain chemistry-nya kuat banget antara A sama B ini gitu. Jadi si A yang paling bakalan maju duluan sih untuk rekonsiliasi ke B gitu. Karena mungkin B masih ada takut-takutnya, masih ada bingung-bingungnya kayak gitu. Jadi menurut aku sih kayaknya hubungan masa lalu yang udah sempet hancur tapi mau balik lagi gitu sih menurut aku gitu. Ini mantan kamu bukan, aku tanya. Kalau misalnya mantan kamu ya ada kemungkinan ini, entah kamu A entah itu B. Pokoknya si A ini nih yang paling bakalan tetap lanjut gitu, bakalan ngambil langkah duluan gitu. Yang tadi aku bilang dia ngayomin soalnya gitu. Kayaknya juga yang si A ini lebih tua ya, lebih tua dibanding si B. Dream, oke. Jadi si A maupun si B sebenarnya punya mimpi yang nyata ya. Maksudnya mimpi yang cita-cita gitu ya, bukan mimpi. Maksudnya kayak cita-cita yang memang nyata, pengen banget diwujudkan gitu loh. Dan A ini pengennya itu misalnya kayak berumah tangga atau apa itu harusnya sama B gitu. Dia maunya sama B. Dan B juga sebenarnya seperti itu, cuma masih ada isu aja gitu. Terus enjoy. Nah, si A ini ngajarin B gimana caranya lebih santai lagi untuk menjalani hidup. Karena kemarin-kemarin mungkin karena isunya, karena lukanya lumayan gitu. Jadinya kayak nggak tahu caranya untuk bersenang-senang, nggak tahu caranya untuk mencintai itu atau kayak apa. A yang ngajarin B gitu jadinya. Jadi si B ini bisa lebih enjoy lagi kayak gitu. Home, of course. Kayak entah itu si A ini udah nyiapin rumah ya buat si B, atau memang si B ini sebenarnya rumahnya A dan A itu adalah rumahnya B gitu. Jadi sama-sama bikin nyaman kalian itu. B. Fighting, oke. Jadi berjuang ya. Jadi kalian tuh sama-sama berjuang sebenarnya. B berjuang untuk bisa percaya gitu kan. B berjuang untuk isu-isunya dan A berjuang untuk bisa meyakinkan gitu. Jadi sama-sama berjuang nih modelannya ya. Untuk zodiak sendiri, untuk A, orang A itu ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini, dan kuat banget ada di Sagittarius gitu ya. Untuk orang B ini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Itu tadi zodiaknya. Kalau misalnya nggak ada juga it's okay, nggak apa-apa. Ini inisialnya ada G, ada U, W-nya wow. W-nya ada 3 kali nih. X. Ada K. Ada S. Oke, jadi G, U, K, W, 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 X, S. Ini inisialnya, kalau nggak ada juga it's okay, nggak apa-apa. Mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi, A sama B tadi ya gitu. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, karena ini memang general reading, ambil aja yang resonate. Kalau nggak resonate bisa pilih file lain, oke? Aku udah cukup untuk PL3, semoga menghibur. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box ya. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya, bye!